Kali ini tim inovasi MMD sedang mau berkunjung ke Taman Wisata Mangrove yang ada di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Yuk, seperti apa keindahan wisata mangrove yang ada di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Yuk kita ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel inovasi. Pada sore hari ini kami menuju ekowisata mangrove yang ada di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Dan kali ini kami berbeda dengan wisata yang lain, masih berjalan untuk menuju eko mangrove yang ada di sana. Suasana perjalanan menuju eko mangrove yang lagi viral di Pamekasan ini dikelilingi tambak garam. Untuk buka ekowisata mangrove ini jam 8, tutup jam setengah 5. Dan juga untuk masuk ke ekowisata mangrove ini 2.000 tiketnya para teman-teman ya. Suasana di ekowisata mangrove, yuk teman-teman ikuti kami. Teman-teman biar tahu seperti apa konsep ekowisata mangrove ini, yuk kita ke salah satu pengelola yang ada di sini. Permisi Pak. Oke ya. Bapak pengelola ekowisata mangrove. Betul. Boleh nanya sebentar mengenai ekowisata mangrove yang ada di sini? Oh boleh, kalau bisa duduk aja ya, santai aja. Terima kasih Pak sudah memberikan waktu untuk santai di sini dengan panjenengan. Ya mungkin saya mau bertanya beberapa pertanyaan yang kemudian merujuk pada ekowisata mangrove yang ada di Desa Lembung ini Pak. Seperti apa ekowisata mangrove ini yang konsep seperti ini sampai apa sejarahnya dan lain sebagainya. Terima kasih ya Mas ya, dari YouTuber inovasi ya. Terima kasih. Semoga dengan adanya pihak-pihak teman-teman YouTuber ini, wisata kami ini bisa lebih melejit lah, semua orang bisa tahu lah. Pertama kali saya bukan mengemas wisata tetapi lebih konsep saya kepada arah konservasi, artinya penyelamatan pesisir. Kalau boleh saya kupas sedikit ya, bahwa kami melakukan kegiatan aktivitas mangrove ini sejak tahun 86. Ya, jadi pada waktu itu saya SMP kelas 3. Saya ke sini dalam kondisi yang hanya tutupan lahannya itu 19 hektar. Sekarang menjadi 46 hektar. Kemudian dari berbagai kegiatan itu tidak sedikit lah yang membuat saya itu harus marah, tapi tidak marah. Karena banyak orang yang merusak mangrove. Selain alam juga merusak, ya juga manusia itu banyak merusak. Tetapi setelah kondisi ke belakang semakin bagus, maka saya memang punya cita-cita untuk mengemas pesisir ini menjadi sebuah wisata pendidikan. Artinya education mangrove, artinya wisata yang merujuk
daripada pendidikan. Karena apa? Memang latar belakangnya orang-orang yang datang ke sini ini selalu mahasiswa, dosen, anak sekolah. Jadi untuk menimba ilmu, diskusi dan berpraktek bagaimana habitat atau ekosistem dari pesisir itu yang banyak dengan, sehingga kami pada intinya itu wisata edukasi. Nah, sampai seperti ini, yang mana pembangunan ini kita tripartit antara Dinas Pariwisata, Perhutani, pengelola hutannya, kemudian saya Pok Darwis selaku pengelola wisatanya. Ya Pak, setelah tadi saya menyimak dan mendengar penjelasan dari Bapak, juga setelah saya jalan-jalan dan melihat dari bangunan-bangunan yang ada ini, sepertinya mangrove ini tidak hanya berdampak pada konservasi, tapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat, Ya. khususnya yang ada di sekitar sini di desa Lembung ini. Ya. Bagaimana Pak mengenai dampak ekonomi yang Bapak ketahui? Ya. Ya tentu alhamdulillah Bapak ya, bahwa apa yang saya lakukan ini tidak sia-sia bagi masyarakat sekitar sini terutama, tetapi pada umumnya semuanya merasakan. Nah, jujur ini contoh kecil Bapak ya. Kalau dulu orang jualan lodju itu ya satu wing itu 5.000. Sekarang tahu sampean 15.000. Gara-gara ada wisata ini 15.000. Jadi orang-orang yang beli 15.000 itu orang-orang wisata itu yang beli. Satu, yang kedua, dengan adanya wisata, usaha-usaha produk yang ada di kampung sini, semua orang sudah mulai tahu bahwa di tempat wisata ini ternyata banyak macam produk, ada olahan kopi mangrove, madu mangrove, teh mangrove, kemudian kerang bambu dan sebagainya. Jadi dampak ekonomi sangat menunjang sekali. Selain daripada fungsi mangrove memang memberikan nilai ekonomi, juga memberikan nilai tambahan dari dampak dari kegiatan ini. Sangat banyak dampak positifnya kehidupan masyarakat di sekitar sini khususnya. Betul Pak. Terus mengenai ini Pak, kan biasanya asumsi masyarakat itu kalau tentang wisata itu selalu identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Iya. Nah, bagaimana sepengetahuan Bapak tentang masalah ini setelah Bapak mengembangkan ekosistem wisata mangrove ini? Betul Pak, saya memang tertarik dari pertanyaan sampean yang kedua ini. Memang awal-awal yang menjadi hambatan kami dalam proses pembuatan ini di tahap-tahap dari lobi-lobi kami ke bawah itu memang isu bahwa pada masyarakat awam itu wisata itu maksiat. Betul Bapak, betul sekali itu Pak. Tetapi saya menghilangkan rasa itu Pak. Dengan cara apa saya menghilangkan? Sedangkan orang-orang kan sudah tahu, tidak usah dipelajari bahwa wisata itu kan identik dengan maksiat. Saya dirubah dengan kemasan Pak. Makanya saya dirubah menjadi kemasan wisata pendidikan. Nah, dengan kalimat pendidikan itu orang mulai berkurang berasumsi pada wisata umum. Jadi beda kan dengan wisata umum. Tetapi di sini tempatnya orang belajar. Jadi sedikit kami menghapus identik dengan istilah tempat-tempat agak kurang enak lah didengar orang, maksiat dan sebagainya. Jadi kami memang latar belakang dari wisata ini memang tempat pendidikan, penelitian, pembelajaran, pemagangan dan sebagainya. Sehingga masyarakat sekarang paham. Nah, tetapi meskipun seperti itu, kami tetap menjaga isu yang sudah berkembang dari awal agar supaya omongan orang itu tidak benar. Memang tetap dijaga Pak. Pos ke pos siapa tahu. Pos ya memang betul Pak. Orang namanya yang pengunjung itu anak-anak muda ya. Kadang-kadang duduknya aja tidak pas gitu. Kurang bagus lah. Tetapi itu kami tetap terjaga dan termanajemen dengan baik oleh teman-teman yang lain. Mas, lebih jelasnya dan lebih akuratnya apa yang saya sampaikan tadi, ayo Mas ikut ya, saya pertunjukkan. Inilah bagian dari hasil pengajuan kami kepada Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan Perhutani selaku pengelola tanah negara ini. Inilah namanya tempat selfie
ekowisata mangrove Lempung merupakan salah satu ikon yang ada di dalam ini. Kemudian ini treknya ini sepanjang 200 meter, Mas. 200 meter. Ya. Nah, ini padahal masih konsepnya 1.500, masih kurang. Kemudian ini ada 5 gazebo tempat duduk yang terbagi di antara ada di luar mangrove, ada di dalam mangrove. Kemudian ada tempat WC, ada 2 WC untuk pengunjung, kemudian WC untuk di kantor, dan ada satu bangunan kantor yang besar di sana. Artinya para teman-teman ya, para pengunjung ini difasilitasi banyak. Ya, Untuk bagaimana kenyamanan para pengunjung, fasilitas yang kemudian disediakan oleh ekowisata Lempung. ya. Jadi inilah, ini ada 2 kali pembangunan. Pembangunan pertama dari sini, Mas, ke barat dengan separuh ini, kemudian tahap kedua separuh ini sampai ke timur. Jadi kami selaku pengelola hanya mengelola di wisatanya, tetapi dalam pembangunannya Pemkab yang mengelola ini, Dinas Prawisata namanya. Berarti ini masih panjang nanti, Pak? Masih panjang ke sana. Tadi kebetulan ini masih kotor ya. Siap. Memberikan edukasi kepada sekolah alam SD Taruan. Di sana saya diajari cara bagaimana menanam. Terus di kantor tadi saya sempat memberikan materi apa sih hutan mangrove itu, ada apa, terus bagaimana cara untuk menyelamatkan, trik-trik apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat agar supaya diterima lah. Itu kadang-kadang masyarakat tidak semuanya menerima tentang hutan mangrove ini. Ada yang punya pola pikir itu apa namanya, bikin sesak di pesisir katanya. Padahal pesisir ini ya, yang tanpa mangrove, lihat aja ikannya tidak begitu banyak. Betul, Bapak. Karena yang perlu disikapi oleh para penggiat lingkungan untuk mempertahankan laut ini ada 3 dewa. Pertama karang, yang kedua mangrove, yang ketiga padang lamun. Kalau 3-tiganya ini tidak dipelihara dan dijaga dengan baik, insya Allah lautnya tidak akan subur. Itulah teman-teman penjelasan dari pengelola wisata yang ada di desa Kecamatan Galis, Makassar. Permisi, Mbak. Iya, Sudah lama di sini ya? sudah dari tadi. Ya benar lama. Barusan sudah ngomong-ngomong nih sama pengelola wisata ini. Saya mau tanya dari para pengunjung nih ya, seperti apa kesannya Mbak di sini? Oh, kalau kesannya di sini, alhamdulillah enak. Kenapa saya milih di sini? Karena tempatnya, salah satu itu ya, karena tempatnya cukup bagus, bersih juga. Nah, dan juga pemandangannya yang saya cari, ada pohon mangrove-nya. Nah, kalau pohon mangrove-nya banyak seperti ini, saya suka. Oh gitu ya. Jadi memang pas untuk nongkrong. Iya, gitu benar ya? banget. Makanya dari tadi saya kan mojok di sini. Oh, Karena gitu. nongkrong, madep sana. Gitu. Selain juga menikmati mangrove, juga menikmati angin sepoi-sepoi Ya, di benar, laut juga. makanya. Dan juga enak juga merenung juga ya. Bener banget. Cerita yang sedih-sedih enak. Lebih-lebih putus cinta kan, kira-kira begitu. Kasih. Makasih Mbak ya. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami, dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel Inovasi MMD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.